masih dengan saya, Tripuji Lestari, di video persamaan diferensial pada part 3. Jadi pada video ini, kita akan membahas tentang persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen, persamaan diferensial eksak, dan persamaan dengan faktor integrasi. Nah, untuk pokok pembahasan yang pertama, di sini kita akan membahas tentang persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen, di mana suatu fungsi f yaitu xy disebut fungsi homogen bila terdapat n anggota dari R sehingga berlaku f kx, ky, di mana sama dengan k pangkat n f x, y, dengan n disebut dengan orde dari fungsi homogen f x, y. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka disebut dengan PD non-homogen atau persamaan diferensial non-homogen yang mempunyai bentuk yaitu AX plus BY plus C dx plus PX plus QY plus R dy sama dengan 0. Dengan A, B, C, P, Q, R adalah konstanta. Untuk menyelesaikan PD non-homogen, yang ini dari persamaan di atas, terlebih dahulu kita harus memperhatikan kondisi yang mungkin terjadi, yaitu ada beberapa kemungkinan. Nah, di sini saya sudah cantumkan yaitu 3 kemungkinan. Untuk kemungkinan yang pertama, di mana jika A per Q itu tidak sama dengan B per Q, jika A per P tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R, atau PQ AQ min BQ tidak sama dengan 0, di mana AP itu, nah ini kan ada konstanta A, B, C, P, Q, R. Nah ini kita perkan mereka apakah mereka tetap sama atau memiliki tidak. Nah untuk kemungkinan yang kedua yaitu ada jika A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ min BQ tidak sama dengan 0. Nah, untuk yang ketiga, kemungkinan ketiga yaitu ada jika AP sama dengan BQ sama dengan CR atau sama dengan juga kita bisa sebut dengan M. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang persamaan diferensial eksak, yaitu untuk pengertiannya sendiri adalah suatu persamaan diferensial yaitu M x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0 adalah eksak jika ada d g x, y sama dengan m x, y dx plus n x, y dy. Nah, di sini ada syarat yaitu suatu persamaan diferensial seperti ini, bentuk persamaan diferensial itu dikatakan persamaan diferensial eksak atau bisa dikatakan persamaan diferensial eksak jika memenuhi syarat ini, yaitu do M per do Y sama dengan do N per do X. Tentukan apakah PD 2XY dx plus 1 plus S kuadrat, ini ada kesalahan penulisan ya teman-teman, seharusnya di sini adalah dy sama dengan 0, adalah persamaan diferensial eksak gitu. Nah, kita suruh menentukan apakah si persamaan diferensial ini itu ada eksak atau bukan gitu. Nah, untuk penyelesaian sendiri, di sini kan kita ada tuh syaratnya yaitu do M per do Y sama dengan do N per do X gitu. Nah, di sini do M per do Y. Nah, untuk persamaan diferensial ini kita lihat di penulisan umumnya. Jadi M itu adalah dx dan N itu adalah dy. Di sini kan M dx gitu kan. Nah, di situ adalah kita turunkan terhadap y. Y diturunkan menjadi 1 menjadi 2x karena perkalian, jadi x-nya tetap kita tulis. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang do N per x. Di sini do N per x kan ya, berarti yang ini. Nah, di sini kan kita bisa tahu nih, yaitu do M, do Y itu memiliki nilai 2x.
dan n per x itu juga 2x. Nah, nilai tersebut itu adalah sama-sama yaitu 2x. Maka, dapat kita simpulkan bahwasanya dari persamaan 2xy dx plus 1 plus x kuadrat dy itu adalah persamaan diferensial eksak karena telah memenuhi syarat. Oke, kita lanjutkan ke persamaan diferensial faktor integrasi. Jadi, persamaan faktor integrasi ini digunakan jika metode integrasi langsung maupun permisal variabel gagal menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, untuk syarat penggunaan metode faktor integrasi ini yaitu 1. Persamaan order 1, turunan tertinggi pada turunan pertama. Yang kedua, persamaan linear atau tidak ada perkalian dua variabel berbeda atau sama. Untuk bentuk khususnya yaitu dy per dx, px, y, qx. Jadi px itu adalah sebelum sama dengan dan variabelnya yaitu y. Terus qx itu ada di sebelah kanan sama dengan. Nah, untuk faktor integrasinya yaitu mu sama dengan e pangkat integral dari px dx. Mengalihkan persamaan diferensial awal dengan faktor integrasi pada kedua ruas. Dengan cara tersebut, di ruas kiri kita mendapatkan bentuk d mu y per dx sama dengan mu qx. Mengintegrasikan persamaan tersebut dengan mendapatkan persamaan mu y integral mu qx dx. Maka kita mendapatkan persamaan untuk y adalah y sama dengan e integral dari mu qx dx per mu. Nah, di sini sudah ada contoh soal ya teman-teman, supaya teman-teman lebih jelas lagi. Nah, contoh soalnya adalah dy per dx plus y sama dengan e pangkat min x. Nah, di sini kan tadi untuk syaratnya yaitu persamaan orde 1 atau turunan tertinggi pada soal tersebut adalah 1. Yang untuk kedua, persamaan linear tidak ada perkalian dua variabel berbeda atau sama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya ini kita cek terlebih dahulu apakah sudah memenuhi syarat atau belum gitu. Nanti kalau emang sudah memenuhi syarat bisa kita lanjutkan, jika belum berarti ini tidak bisa dilanjutkan dengan faktor integrasi. Nah, di sini kan dy per dx itu adalah turunan pertama, berarti untuk syarat pertama itu kita sudah memenuhi, dan untuk syarat yang kedua yaitu tidak terdapat perkalian dua variabel gitu. Nah, di sini kan sudah tidak ada perkalian ya teman-teman, jadi di sini memenuhi dari syarat faktor integrasi. Maka dari itu kita bisa lanjutkan untuk penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaian sendiri yaitu kita cari faktor integrasi di mana px-nya itu adalah 1. Kenapa 1? Y. Kan konstata dari y. Di sini kan y-nya tidak terdapat konstata apapun di depan. Tapi sebenarnya ini ada 1 yang memang tidak tertulis gitu. Dan qx itu adalah e pangkat min x. Nah, kita cari faktor integrasinya terlebih dahulu atau bisa dilambangkan dengan mu. Mu sama dengan e pangkat integral dari px dx, yaitu e integral dari 1 dx. Integral dari 1 adalah x, maka kita bisa tulis dengan e pangkat x. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari nilai y, yaitu y sama dengan integral mu qx dx per mu sama dengan integral dari tadi kita masukkan dari nilai mu-nya yaitu e pangkat x. Nah, terus kita kalikan dengan nilai qx, yaitu nilai qx-nya kan e pangkat min x dx per
mu-nya adalah E pangkat X. Nah, selanjutnya kita integralkan atau kita operasikan dengan mengetahui hasilnya, yaitu integral dari 1 dx kan di sini E pangkat X dikali E pangkat min X. Nah, ini kan jika dikalikan atau pangkatnya ini kan sama-sama E kan. Nah, ini bisa kita pangkatnya itu tinggal kita kurangkan menjadi kan E kurang maaf. Di sini tinggal kita kurangkan di mana X dikurang dengan X itu adalah 0 dan E pangkat 0 itu adalah 1. Maka di sini integral dari 1 dx per X adalah X plus C per E pangkat X, seperti itu. Nah, sekian dari video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. See you!